Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang mengkaji konsep pengembangan inovasi pembelajaran IPA berbasis edutainment. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Erma Yuliani, Emelia Putri, Yulia Rahmawati, Tasya Yulianti, Natasha Salsabila, Siti Anatul Aziza. Untuk pokok bahasan, yang pertama ada pengertian pembelajaran IPA berbasis edutainment. Kedua, konsep dasar pembelajaran IPA berbasis edutainment. Ketiga, hakikat pembelajaran IPA berbasis edutainment. Keempat, pendekatan pembelajaran IPA berbasis edutainment. Kelima, edutainment sebagai metode pembelajaran IPA. Keenam, implementasi pembelajaran IPA berbasis edutainment. Untuk selanjutnya, pokok bahasan pertama akan dijelaskan oleh Natasha. Pengertian pembelajaran IPA berbasis edutainment. Mulai dari pengertian IPA. IPA sendiri merupakan ilmu pengetahuan alam atau sains yang mempelajari peristiwa-peristiwa alam. Kemudian lanjut ke pengertian edutainment. Edutainment merupakan kata yang terdiri dari education dan entertainment. Education memiliki arti pendidikan, sedangkan entertainment artinya hiburan. Dengan demikian, edutainment merupakan pembelajaran yang memiliki upaya untuk menciptakan suasana proses belajar, pembelajaran yang menyenangkan dalam dunia pendidikan dengan memadukan antara dua aktivitas, yaitu hiburan dan pendidikan. Sehingga pembelajaran IPA berbasis edutainment merupakan pembelajaran yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan menggunakan metode yang telah dirancang agar proses pembelajaran lebih menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan dapat dilakukan dengan metode permainan, humor, bermain peran, dan juga demonstrasi. Yang kedua, yaitu konsep dasar pembelajaran IPA berbasis edutainment, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, humanizing the classroom. Humanizing sendiri diartikan memanusiakan, sedangkan the classroom artinya ruang kelas. Jadi, humanizing the classroom secara harfiah berarti memanusiakan ruang kelas. Yang dimaksud di sini adalah bahwa proses pembelajaran guru hendaklah memperlakukan siswa-siswanya sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Yang kedua yaitu active learning. Belajar aktif merupakan sebuah kesatuan sumber kumpulan strategi pembelajaran dengan komprehensif. Belajar aktif meliputi berbagai cara yang membangun kerja kelompok dan dalam waktu singkat dapat membuat mereka berpikir tentang materi pembelajaran. Dalam pembelajaran aktif ini juga terdapat teknik-teknik memimpin belajar bagi seluruh kelas.
merangsang diskusi dan debat, mempraktekkan keterampilan-keterampilan, mendorong adanya pertanyaan-pertanyaan, bahkan membuat peserta didik saling mengajar satu sama lain. Yang ketiga yaitu accelerated learning, artinya pembelajaran yang dipercepat. Konsep dasar pembelajaran ini berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Cara ini dapat memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan yang mengesankan, dengan cara yang normal dan dibarengi kegembiraan. Cara ini menyatukan unsur-unsur yang sekilas tampak tidak mempunyai persamaan, misalnya hiburan, permainan, corak, cara berpikir positif, kebugaran fisik, dan kesehatan emosional. Namun semua unsur ini bekerja sama untuk menghasilkan pengalaman belajar yang efektif. Yang keempat yaitu quantum learning. Kuantum didefinisikan sebagai interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Semua kehidupan adalah energi, sedangkan arti dari learning sendiri yaitu belajar atau pembelajaran. Jadi, belajar bertujuan untuk meraih sebanyak mungkin cahaya interaksi hubungan dan inspirasi agar menghasilkan berbagai macam-macam interaksi, hubungan, dan inspirasi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Yang kelima yaitu quantum teaching. Quantum teaching berusaha mengubah suasana belajar yang monoton dan membosankan ke dalam suasana belajar yang meraih dan gembira dengan memadukan potensi fisik, psikis, dan emosi. Selanjutnya, next. Pembahasan selanjutnya yaitu hakikat pembelajaran IPA berbasis edutainment. Pada hakikatnya, edutainment membantu keberhasilan peserta didik karena adanya upaya mengembalikan kondisi peserta didik sesuai dengan hakikat diri peserta didik sebagai manusia. Dengan meyakininya bahwa setiap peserta didik memiliki potensi diri yang dapat ditumbuh kembangkan dengan proses pembelajaran yang dijalaninya. Dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam setiap diri peserta didik untuk dapat menggunakan modalitas belajar mereka sehingga menjadikannya manusia pembelajar yang berada pada suasana yang gembira dan menyenangkan. Selanjutnya, pada metode pembelajaran edutainment ini terdapat 4 cara belajar yang menerapkan pendekatan belajar, yaitu auditorik, intelektual, somatik, dan visual. Yang pertama, cara belajar auditorik. Auditorik merupakan belajar dengan cara berbicara dan mendengar. Jadi, belajar auditorik ini merupakan cara belajar yang memusatkan pada aspek pendengaran. Selanjutnya, cara belajar intelektual. Cara belajar intelektual ini merupakan cara belajar dengan memecahkan masalah. Cara belajar intelektual ini merupakan cara belajar yang lebih memfokuskan pada aspek logika dan penalaran. Yang ketiga, cara belajar visual. Cara belajar visual ini dapat diartikan sebagai belajar dengan cara mengamati hingga menggambarkan. Cara belajar visual ini pada peserta didik merupakan cara belajar yang memfokuskan pada segi penglihatan. Selanjutnya, keempat, cara belajar somatik. Cara belajar somatik merupakan cara belajar dengan menggunakan indera peraba yang biasanya melibatkan aktivitas fisik seperti menggerakkan tubuh sewaktu belajar. Cara belajar somatik ini merupakan pola belajar yang lebih memusatkan pada aspek gerak tubuh. Next. Kemudian di sini edutainment sebagai metode pembelajaran IPA. Di sini menggunakan metode science circuit, di mana tahap yang pertama itu guru melakukan apersepsi,
kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai, dan kemudian menyampaikan cakupan materinya. Untuk tahap yang kedua, itu guru melakukan tanya jawab mengenai topik. Kemudian guru menyajikan peta konsep, kemudian guru juga menjelaskan mengenai peta konsep tersebut, dilanjutkan dengan pembagian kelompok dan pengisian lembar pekerjaan. Kemudian setelah itu, guru memanggil tiap-tiap kelompok untuk presentasi dari hasil kelompok tersebut. Kemudian guru memberikan penguatan berupa pujian dan apresiasi kepada siswa dan memberikan kesimpulan. Untuk tahap yang ketiga, siswa merangkum hasil dari pelajaran hari itu. Jadi siswa menyocokkan antara hasil kerjanya dengan simpulan guru, terus kemudian dirangkum. Dan yang terakhir, guru melakukan penilaian terhadap lembar kerja siswa. Next. Selanjutnya. Nah, di sini untuk implementasi pembelajaran IPA berbasis edutainment yaitu menggunakan pendekatan SETS, di mana SETS itu Science, Environment, Teknologi, dan Society. Di mana siswa di sini diajak untuk menganalisis, menerapkan, dan menginvestigasi konsep dan proses pada situasi yang nyata. Kemudian pada pendekatan ini itu dapat diterapkan dalam materi IPA yaitu tentang energi, di mana energi di sini yang berhubungan dengan sains itu ya merupakan konsep energi, terus bentuk-bentuk energi dan sumber energi. Kemudian energi yang berhubungan dengan teknologi adalah pemanfaatan energi dari pembangkit listrik, pemanfaatan energi dalam alat elektronik. Kemudian energi yang berhubungan dengan masyarakat yaitu pemanfaatan sumber energi seperti minyak, panas bumi, gas bumi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam masyarakat. Kemudian energi yang berhubungan dengan lingkungan yaitu penggunaan energi yang berlebihan apakah akan berdampak buruk bagi masyarakat seperti pencemaran dan pemanasan global. Sudah. Untuk selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Silakan untuk teman-teman semua yang mau bertanya. Saya bertanya. Ya, Hami, silakan dibacakan pertanyaannya. Tadi kan di pendekatan pembelajaran IPA dalam berbasis edutainment kan ada cara belajar auditori, intelektual, visual, somatik. Itu contoh materi dalam IPA di SMP yang bagaimana ya contohnya? Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, silahkan yang mau bertanya. Saya izin bertanya. Saya. Silahkan. Siapa tadi? Vira ya? Ya, silahkan. Itu kan di PowerPoint ada disebutkan edutainment sebagai metode pembelajaran IPA, kemudian menggunakan metode science circuit. Nah, definisi dari metode science circuit itu seperti apa dan mengapa menggunakan metode science circuit itu? Apakah kelebihan dari menggunakan metode itu dalam edutainment sebagai metode pembelajaran IPA? Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan yang mau bertanya. Saya mau bertanya. Silakan Retno untuk menyampaikan pertanyaannya. Tadi kan ada implementasi
dari pembelajaran ini dengan berbasis edutainment. Itu bagaimanakah hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran berbasis edutainment itu? Terima kasih. Terima kasih untuk yang telah bertanya. Selanjutnya mohon memberi kami waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Untuk pertanyaan dari Retno akan dijawab oleh Yulia. Silahkan Yulia. Tadi pertanyaannya mengenai hasil belajarnya siswa ya, menggunakan edutainment. Iya. Iya, Retno. Nah, kalau untuk hasil belajarnya sendiri, pas itu siswa itu untuk pemahamannya itu dari sisi siswa sendiri. Guru itu kan hanya memberikan pembelajarannya itu agar menyenangkan gitu, mudah dipahami untuk siswanya. Jadi kalau untuk hasil belajar siswa sendiri itu akan insya Allah akan baik sesuai dengan materi yang diajarkan dari guru tersebut dan menggunakan cara yang bagaimana. Kan ada role play, ada yang humor, ada yang gimana gitu. Itu kan tergantung dari materi yang diajarkan guru gitu. Bagaimana Retno? Baik, terima kasih Yulia atas penjelasannya. Ya, Untuk pertanyaan selanjutnya dari Alvira akan dijawab oleh Tasya. Silahkan Tasya. Oke, di sini saya menjawab pertanyaan dari Alvira itu mengenai pembelajaran sirkuit learning, di mana pembelajaran ini itu tidak berpusat pada guru. Ini yang membuat circuit learning itu dapat dikatakan pembelajaran sebagai edutainment. Jadi sebenarnya langkah-langkahnya tadi itu yang di PPT itu sedikit salah, karena langkah-langkahnya itu ada tanya jawab mengenai topik, kemudian siswa itu disuruh untuk membuat suatu model gambar dalam pembelajarannya itu, kemudian dijadikan peta konsep. Nah, terus peta konsep tersebut dijelaskan oleh guru. Nah, dengan membuat gambar peta konsep tersebut, siswa itu dapat mengingat lebih lama. Jadi tidak hanya terfokus untuk diterangkan oleh guru saja. Jadi siswa itu juga berkembang pemikirannya secara kreatif. Dan juga kan tadi juga ada pembagian kelompok. Setelah pembagian kelompok itu, siswa kan disuruh untuk mempresentasikan hasil. Nah, dengan begitu siswa juga dapat meningkatkan keberanian untuk berbicara di depan umum. Jadi pembelajaran model ini dapat dikatakan edutainment karena menyenangkan dan dapat meningkatkan daya ingat siswa terhadap materi tersebut. Bagaimana Mbak Alvira? Apakah bisa diterima? Ya, baik. Sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yamidita. Contoh materi IPA dalam pendekatan edutainment ini. Materi yang bisa digunakan yaitu konsep cahaya. Jadi, pada pembelajaran konsep cahaya ini bisa menggunakan bantuan media berupa animasi yang dilaksanakan dalam 2 siklus dengan pemanfaatan LKS untuk kegiatan praktikum dan media animasi untuk pemahaman materi. Setelah dipaparkan animasi, kemudian siswa diminta untuk melakukan kegiatan pengamatan atau observasi Setelah itu, dilakukan refleksi, yaitu kegiatan mengulas perubahan yang terjadi pada proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi kurang lebihnya seperti itu langkah-langkahnya dalam materi pembelajaran konsep cahaya, menggunakan pendekatan edutainment. Apakah ada feedback? Tanya, itu pakai cara pembelajaran yang auditori, intelektual, visual, atau somatik? Sedikit menambahkan ya. Ini kan menerapkan pendekatan berbasis edutainment ya. Cara belajar melalui auditori itu belajar berbicara dan mendengarkan. Sebenarnya semua dalam materi IPA itu ada pendekatan auditori ini. Dalam biologi, fisika, dan kimia. Itu misalnya contoh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Nanti itu siswa dipetakan dalam kelompok-kelompok. Nanti siswa disuruh presentasi tentang perkembangan dan pertumbuhan tersebut. Dengan seperti ini kan siswa itu dapat mengasah, meningkatkan cara berbicara dan cara mendengarkan. Jadi untuk semua materi IPA itu masuk. Kemudian yang intelektual, ini juga materi IPA itu semuanya masuk. Misalnya cara belajar dengan pemecahan masalah. Di IPA itu kan ada metode ilmiah. Nah, dengan belajar seperti itu kan nanti bisa memecahkan masalah. Misalnya belajar mengenai jamur. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jamur, seperti itu. Jadi semua pembelajaran IPA itu masuk materinya. Seperti itu. Mbak Ami bisa dipahami? Bisa, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Untuk Pak Iwan, apakah ada yang mau ditambahkan? Ya sudah. Terima kasih untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunggu Bapak Iwan dulu apa gimana, Rek? Tasya rekamannya, Tasya.